اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita belajar agama Islam. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus bisa menuntut ilmu, belajar agama Islam dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi selanjutnya tentang makna Al-Quran Surah At-Tin. Dari sebelumnya kita sudah belajar, alhamdulillah, membaca Al-Quran Surah At-Tin, menulis Al-Quran Surah At-Tin, dan yang ketiga menghafal Al-Quran Surah At-Tin. Sekarang kita akan belajar makna arti daripada Al-Quran Surah At-Tin. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan melihat materi kita, yaitu tentang makna Al-Quran Surah At-Tin. Yuk kita lihat. Baik anak-anak, kita lihat makna Al-Quran Surah At-Tin, kandungan Surat At-Tin. Kita lihat per ayatnya. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itu adalah kandungan surat At-Tin ayat pertama. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Nah, yang kedua yaitu adalah Waturi Sinin, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel Arab dan Mesopotamia. Gunung Sinai setinggi 2285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Nah, yang ketiga yaitu Wahadzal baladil amin, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke kota Mekah semuanya. Bapak doakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat yang keempat yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan dan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Nah, yang kelima ini yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, ini ada contoh-contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Sikap dan perilaku. Pertama, manusia itu bertutur kata. Nah, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga dan yang lainnya. Ada sikap berperilaku, makan dan minum, bergaul sama teman, menggunakan anggota tubuh, semuanya harus digunakan dengan secara baik.
Nah, yang keenam yaitu adalah orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh, jauh daripada kehinaan, dan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada contoh orang beriman dan beramal soleh, bisa dilihat di situ gambarnya ya. Yang ketujuh yaitu adalah pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Nah, itu adalah kandungan isi surat At-Tin ayat ke-7. Ayat yang ke-8 dari surat At-Tin, kandungan maknanya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuatan keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nikmatnya ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi orang-orang soleh yang menjalankan syariatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuknya. Nah, anak-anak, rangkumannya itu adalah yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat. Diingat ya, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga surat Makkiyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah, negeri yang sangat dirindukan oleh semua umat Islam, ingin berangkat ke sana. Bapak juga ingin sekali berangkat ke sana, dan kita semua mudah-mudahan Bapak doakan berangkat ke Mekah bisa menunaikan haji. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani yang seimbang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak lupa mengingatkan, jaga kesehatannya, jangan lupa sholatnya, jangan pernah ditinggalkan. Oke? Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.